Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Yang terhormat, Ibu Rizka Septiani selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis proses bisnis. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen karena telah membimbing dan mengarahkan kami sehingga kami dapat menyelesaikan proyek kami, yang dimana di sini tugasnya adalah membuat BPMN pada perusahaan Gojek. Di sini kami menggunakan aplikasi Gojek. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yaitu Lidiawati Asugian dengan NIM 241091700, Nesa Novarita dengan NIM 241070350, Rahmat Fajar Febrian dengan NIM 24109170391, dan Rangga dengan NIM 24109170360. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint yang telah kami buat. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat Indonesia mengakses berbagai layanan sehari-hari. Nah, begitu juga dari sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu bidang yang mengalami pergeseran paling signifikan dengan hadirnya platform layanan berbasis aplikasi. Nah, salah satunya adalah Gojek, yang dimana Gojek ini didirikan pada 5 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Alui, dan Michael Angelo Moran, yang dimana merupakan salah satu perusahaan rintisan yang berhasil membangun ekosistem layanan digital terintegrasi di Indonesia. Berawal dari layanan pemesanan ojek melalui call center dengan hanya 20 pengemudi, kini Gojek telah berkembang menjadi super app dengan lebih dari 20 layanan yang mencakup transportasi, pesan antar makanan, logistik, hingga pembayaran digital. Tentunya, keberhasilan Gojek dalam mengelola berbagai layanan ini tidak terlepas dari tata kelola proses bisnis yang terstruktur dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar. BPMN di sini merupakan standar notasi grafis yang dikembangkan oleh Object Management Group dan digunakan secara luas untuk memodelkan proses bisnis. Melalui BPMN, setiap proses dapat dipetakan secara terstruktur sehingga memudahkan analisis terhadap efisiensi operasional maupun identifikasi potensi hambatan. Berdasarkan latar belakang ini, tugas ini disusun untuk menganalisis 10 proses bisnis utama yang dijalankan oleh Gojek dan memodelkan masing-masing proses ke dalam diagram BPMN secara sistematis. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan profil singkat perusahaan dari Gojek. Gojek yang tadi telah disebutkan pada latar belakang merupakan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada 5 Oktober 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, Kevin Alui, dan Michael Angelo Moran. Pada awal berdirinya, Gojek beroperasi sebagai layanan pemesanan Gojek melalui call center dengan sekitar 20 pengemudi. Lalu, pada 7 Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS yang menandai transformasi dari sistem manual ke platform digital. Dan pada Mei 2021, Gojek dan Tokopedia resmi bergabung membentuk GoTo Group, salah satu grup teknologi terbesar di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada informasi serta keterangannya, yaitu nama resminya, lalu tahun berdirinya, pendiri, sampai jumlah merchantnya. Yang dimana keterangannya udah lebih dari 900.000 mitra usaha. Nah, di sini juga ada layanan utama dari aplikasi Gojek itu sendiri, yang dimana ada GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, GoMart, GoPlay, dan lain sebagainya. Lalu di sini visinya adalah menjadi super app terdepan yang memudahkan kehidupan masyarakat melalui inovasi teknologi digital serta menciptakan dampak sosial ekonomi yang berkelanjutan. Ada visi dan di sini ada misi. Misi dari Gojek yaitu 1. Menghilangkan hambatan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memberdayakan mitra driver dan pelaku UMKM. Yang ketiga, menghadirkan inovasi layanan secara berkelanjutan. Nah, itu profil singkat dari perusahaan Gojek. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur BPMN atau alur proses dari pemesanan GoRide dan GoCar. Ini BPMN yang pertama. Yang dimana di sini kegiatannya adalah pemesanan GoRide atau GoCar, dan aktornya di sini ada pelanggan, sistem, dan driver. Yang pertama-tama kita di sini start dari pelanggan. Pelanggan membuka aplikasi Gojek, lalu di dalam aplikasi Gojek ini akan ada pilih layanan GoRide atau GoCar. Lalu saat kita memilih layanan GoRide atau GoCar ini nanti akan
muncul isi lokasi jemput dan tujuan. Jadi jadi si pelanggan ini mengisi lokasi jemput dan tujuan. Lalu selanjutnya dia akan mengonfirmasi pesanan. Sistem ini akan mengkonfirmasi pesanan ke driver. Tadi dari si pelanggan ini memilih layanan Grab atau Gokar, si sistem ini akan otomatis menerima pesanan dan sistem akan langsung mencari driver terdekat. Lalu di sini ada persimpangan, yaitu percabangan. Apakah driver tersedia? Jika tidak, sistem akan menginformasikan driver tidak tersedia, lalu akan cari driver terdekat. Lalu jika iya, sistem akan langsung mengirim order ke driver, lalu menampilkan informasi driver, memantau perjalanan, lalu proses pembayaran. Tapi dari tampilkan informasi driver di sini, POV dari pelanggan yaitu pelanggan akan menunggu driver, lalu setelah datang dia akan menaiki kendaraan, lalu di perjalanan, lalu sampai tujuan dan beri rating. Rating ini adalah opsional. Lalu tadi di sistem akan memantau perjalanan, lalu melakukan proses pembayaran dan mengirim notifikasi pembayaran selesai, lalu menyimpan rating dari pelanggan. Lalu di sini POV dari driver adalah dia akan menerima pesanan dan di sini terjadi percabangan lagi ya. Jadi driver ini akan menerima order atau tidak. Jika tidak, driver akan menolak pesanan dan selesai. Jika iya, driver akan menuju lokasi jemput, menjemput pelanggan, mengantar ke tujuan, lalu menyelesaikan perjalanan. Nah, tadi dari mengantar ke tujuan, dia akan dapat notifikasi dari sistem juga nih. Jadi setelah dia mengantar ke tujuan ini, pelanggan ini akan melihat drivernya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada proses bisnis pemesanan GoFood. Proses bisnis ini mencakup antara pelanggan yang ingin melakukan pemesanan GoFood melalui aplikasi Gojek. Aktor yang terlibat yaitu ada pelanggan, sistem Gojek, restoran, dan driver. Alur yang pertama dari pelanggan. Pelanggan akan membuka aplikasi Gojek lalu memilih layanan GoFood dan setelah itu mencari restoran dan menu yang ingin dipesan. Jika sudah, tambahkan ke keranjang, lalu check out dan bayar. Jika sudah, sistem Gojek akan memvalidasi pesanan pembayarannya. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengirim notifikasi pesanan ke restoran, dan restoran akan menerima dan mengkonfirmasi pesanannya. Setelah itu menyiapkan makanannya. Sistem Gojek akan mencari driver terdekat. Lalu jika sudah ada, driver akan menerima orderan dan menuju restoran. Setelah itu, restoran akan menyerahkan makanannya ke driver, lalu kembali lagi ke driver yang akan mengantar makanannya ke pelanggan. Setelah itu sudah selesai, pelanggan akan menerima makanannya. Tetapi jika pembayarannya tidak berhasil, maka sistem akan mengirim notifikasi pembayaran gagal ke pelanggan. Setelah itu akan masuk notifikasi gagal melakukan pembayaran, order di cancel. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses pengiriman GoSend. Proses ini mencakup antara aktivitas pelanggan yang ingin melakukan pengiriman barang melalui GoSend di aplikasi Gojek. Aktor yang terlibat ada pelanggan, sistem Gojek, driver, dan penerima. Dimulai dari pelanggan membuka aplikasi Gojek, lalu memilih layanan GoSend. Setelah memilih layanan GoSend, mengisi detail pengiriman seperti alamat, nomor HP penerima, dan nama penerimanya. Jika sudah, mengkonfirmasi pesanan dan melakukan pembayarannya. Nah, sistem Gojek lalu akan mendeteksi pembayaran sukses, lalu pesanan akan dikonfirmasi. Setelah itu, sistem Gojek akan mencari driver yang tersedia dan terdekat. Jika berhasil, driver ditemukan,
lalu driver mengkonfirmasi, setelah itu driver menjemput barangnya ke si pelanggan. Setelah barang diserahkan ke driver, driver menerima barang yang akan dikirim. Setelah itu mengirim barang ke alamat tujuan yang sudah ditulis sebelumnya oleh pelanggan. Nah, dan setelah itu penerima akan menerima barang tersebut dan driver mengkonfirmasi barang sudah diterima oleh penerima. Dari mengonfirmasi, lanjut ke pelanggan yang akan menerima notifikasi bahwa barang sudah diterima oleh si penerima. Nah, jika driver tidak tersedia, maka sistem akan mencari driver lain yang bersedia. Dia akan ke sini. Jika tidak bisa juga akan mencari lagi. Oke. Selanjutnya yang keempat yaitu proses bisnis transaksi dan pembayaran GoPay. Nah, proses bisnis ini mencakup antara pelanggan yang ingin melakukan pembayaran melalui GoPay. Aktor yang terlibat yaitu ada pelanggan sistem Gojek dan Mitra. Dimulai dari pelanggan yang memesan layanan, lalu memilih metode pembayarannya menggunakan GoPay. Setelah itu, sistem akan cek saldo pelanggan. Jika saldo cukup, maka pelanggan akan diminta untuk menginput passwordnya. Lalu sistem akan verifikasi password tersebut apakah valid. Jika valid, sistem akan memotong saldo tersebut lalu meneruskan dananya ke mitra. Lalu muncul tampilan notif yang akan dikirimkan ke si pelanggan. Nah, jika saldo tidak cukup, maka muncul notifikasi top up. Jadi di diagram BPMN ini ada 3 swimline. Artinya ada 3 pihak yang terlibat dalam proses ini. Ada calon mitra, sistem GoPartner, sama tim verifikator. Prosesnya dimulai dari swimline calon mitra pertama. Calon mitra unduh dan buka aplikasinya dulu. Habis itu mereka input nomor, HP, dan OTP buat verifikasi identitas. Setelah itu mereka isi data diri dan upload dokumen yang diperlukan. Kalau udah lengkap, mereka kirim permohonan dan disinilah prosesnya pindah ke swimline kedua atau sistem GoPartner. Sistem GoPartner menerima dan terusin data itu ke swimline berikutnya, yaitu tim verifikator atau yang ketiga. Tim verifikator kemudian cek keaslian dokumennya. Nah, di sini ada gateway atau decision, percabangan keputusan, dokumennya valid atau enggak. Kalau nggak valid, tim verifikator tolak dan minta revisi. Calon mitra harus upload ulang dokumennya yang benar. Kalau valid, alurnya balik ke sistem GoPartner. Sistem langsung bikin akun ID yang aktif, terus kirim notifikasi aktivasi. Nah, di sini ya. Terus calon mitra akan terima notifikasinya, langsung bisa login pertama kali dan siap jalan sebagai mitra driver. Dan di sini proses selesai, ditandai sama end event. BPMN registrasi Mirsan dan GoFood. Di sini ada 3 swimline ya. Yang pertama itu pemilik usaha, yang kedua sistem GoBiz, dan yang ketiga tim verifikator. Nah, dimulai dari pemilik usaha. Yang pemilik usaha akan mengunduh aplikasi dan daftar dan mengisi data profile dan mengisi formulir legalitas dan kirim pendaftaran. Nah, saat kirim pendaftaran otomatis diteruskan ke swimline kedua yaitu sistem GoBiz. Nah, sistem GoBiz akan mengecek nih, dia akan simpen dulu dan terusin dan diteruskan oleh di swimline ketiga atau tim verifikator. Nah, di tim verifikator dia akan validasi datanya lagi dan dicek lagi banknya. Dicek tuh ada satu decision apakah sesuai gitu. Kalau sesuai maka lanjut dan aktifkan status. Tapi jika ditolak maka akan revisi lagi dan suruh kembali ke pemilik usaha, suruh isi data profil atau formulir. Nah, ketika sudah diaktifkan statusnya oleh tim verifikator, maka sistem akan kirim notif persetujuan dan akan dilanjutkan ke pemilik usaha dan mereka bisa login dan tambah menu dan akhirnya selesai. Alur penanganan komplain pelanggan. Di diagram ini ada 4 swimline. Yang pertama itu ada pelanggan, sistem aplikasi, customer service, dan tim spesialis.
Proses itu dimulai dari susunan pertama, yaitu pelanggan. Pelanggan buka menu bantuan di aplikasi dan otomatis sistem aplikasi tampilin FAQ atau Fast Answer Question yang relevan. Nah, di sini ganti pertama di susunan pelanggan, masalahnya selesai cukup dari Fast Answer Question atau enggak. Kalau iya, langsung lanjut ke proses penutupan, artinya langsung selesai sampai sini. Kalau enggak, pelanggan lanjut buat tiket, keluhan, terus isi detail komplain peserta buktinya, dan dari sistem aplikasi assign tiket ke customer service. Masuk ke Swimrun customer service, customer service terima dan tinjau komplainnya. Terus ada gateway lagi atau decision, bisa diselesaikan customer service atau enggak. Kalau bisa, customer service langsung kasih solusi, alurnya balik lagi ke pelanggan yang terima solusinya. Kalau nggak bisa, bakal diterusin ke spesialis, masuk ke Swimrun tim spesialis yang akan investigasi dan cari resolusinya. Setelah ketemu solusinya, tim spesialis kirim resolusi akhir, balik lagi ke pelanggan yang terima solusinya. Sistem tutup tiketnya dan proses selesai di end event, dan akhirnya selesai semuanya. Oke, di sini saya akan melanjutkan BPMN yang ke-8, ke-9, dan yang ke-10. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan BPMN yang ke-8, yaitu pembatalan dan refund pesanan. Di dalam BPMN ini ada beberapa aktor, yaitu driver, sistem Gojek, dan pelanggan. Mungkin saya akan lanjut saja menjelaskan dari BPMN ini, yaitu pelanggan membuka aplikasi Gojek, lalu pilih layanan yaitu GoRide, lalu memesan layanan GoRide dan memilih metode pembayaran GoPay. Dan si sistem itu mengoptimasi pesanan, lalu sistem mencari driver dan driver menerima pesanan. Akan tetapi pelanggan mengajukan pembatalan pesanan dan sistem memeriksa kebijakan refund GoPay. Jika tidak, sistem membatalkan pesanan, lalu sistem tidak memproses refund, dan sistem mengirim notifikasi bahwa refund tidak tersedia. Lalu pelanggan menerima notifikasi tidak dapat melakukan refund. Jika ya, sistem membatalkan pesanan, lalu sistem memproses refund GoPay, dan sistem mengirim notifikasi refund berhasil dan menerima notifikasi refund berhasil. Selesai. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan BPMN yang ke-9, yaitu program promosi dan voucher. Di sini ada beberapa aktor, yaitu admin, sistem, pelanggan. Jadi total ada 3 aktor. Oke, langsung saja saya menjelaskan, yaitu admin mulai dan membuat program promosi voucher. Lalu admin mengatur syarat dan ketentuan promosi voucher dan menerbitkan program promosi voucher. Lalu sistem menyimpan data promosi atau voucher, lalu menampilkan promo ke pelanggan. Nah, pelanggan itu melihat promo yang tersedia, lalu memilih produk dan check out, lalu memasukkan kode voucher, lalu memvalidasi voucher. Jika tidak, itu menampilkan pesanan gagal. Jika ya, menerapkan diskon. Lalu pelanggan melanjutkan pembayaran dan memproses transaksi, lalu menyimpan riwayat pengguna voucher, dan selesai. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan BPMN yang ke-10, yaitu penarikan saldo mitra driver. Di sini ada 3 aktor, yaitu driver, sistem, dan bank. Di sini akan menjelaskan alur dari BPMN ini ya. Itu yang pertama driver. Driver membuka menu saldo, lalu pilih penarikan saldo dan input nominal penarikan. Lalu sistem memvalidasi saldo. Jika saldo tidak cukup, maka
ada notifikasi gagal, saldo tidak cukup. Jika saldo cukup, sistem meminta konfirmasi penarikan, lalu driver mengkonfirmasi penarikan, lanjut ke sistem memproses transaksi ke bank. Lalu bank memverifikasi, dan jika transaksi valid, maka transfer dana ke rekening, lalu kirim status berhasil. Jika tidak, kirim status gagal. Tadi memproses transaksi ke bank. Lalu jika transaksi sukses, maka sistem memperbaharui saldo, lalu terima notifikasi berhasil. Jika tidak, notifikasi gagal atau transaksi gagal. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.